Israf. Israf berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan, misalnya makan atau minum secara berlebihan. Dasar larangan israf. Sikap dan perilaku berlebihan merupakan salah satu penyakit ruhani yang sangat merugikan diri manusia itu sendiri. Al-Quran maupun hadis menjelaskan secara tegas larangan makan dan minum, berpakaian, dan bersedekah secara berlebihan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul, di dalamnya pasti ada mudaratnya bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Contoh perilaku israf. Yang pertama, israf dalam makan dan minum. Misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, israf dalam berpakaian. Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat, misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Yang ketiga, israf dalam penggunaan air. Misalnya mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan keran air terbuka sehingga air terbuang percuma. Contoh keempat, israf dalam penggunaan listrik. Misalnya tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai, tidak mematikan kipas angin setelah dipakai, dan lain sebagainya. Contoh kelima, israf dalam penggunaan alat komunikasi. Misalnya mengobrol dengan ponsel berlama-lama, main game online, dan sejenisnya sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar, dan waktu ibadah. Contoh keenam, israf dalam ibadah. Misalnya melaksanakan sholat lail semalaman suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Contoh ketujuh, berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Dampak sikap israf. Perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Perilaku israf juga dapat memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ada yang miskin, ada yang kaya, dan sebagainya. Dalam kasus yang lain, israf dapat menimbulkan perilaku rakus. Dari perilaku rakus ini akan memicu perilaku buruk lainnya, yaitu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kerakusannya itu. Perilaku menghalalkan segala cara akan membuat hilangnya kepedulian sosial. Upaya menghindari sifat israf. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang dikerjakan terus-menerus atau istiqomah menurut syarat meskipun sedikit. Islam mengajarkan kebersahajaan. Setiap muslim dilarang mengikuti nafsu syahwat. Sederhanakanlah dan ditundukkan nafsu dengan akal sehat. Janganlah mendekati hal-hal yang dapat mendorong diri untuk berbuat yang tidak baik ataupun melampaui batas. Orang yang memiliki kesederhanaan tidak suka melakukan sesuatu yang melebihi kewajaran, karena akan merendahkan diri sendiri di hadapan makhluk atau penciptanya. Kehidupan setiap muslim tidak terlepas dari interaksi dengan sesama. Islam mengajarkan sikap sepadan atau musawah. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Tabzir. Menurut KBBI, tabzir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Secara istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Sebagian ulama memahami tabzir, pemborosan, sebagai sesuatu pengeluaran yang bukan hak. Jika seseorang mengeluarkan hartanya sebanyak apapun untuk sesuatu yang hak, maka orang tersebut tidak disebut sebagai pemboros, dan sebaliknya. Dasar larangan tabzir. Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara setan. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mencela orang-orang yang memiliki sikap boros sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Ukuran boros atau tidak terletak pada tujuan dan kemanfaatannya dari pengeluaran harta tersebut. Apabila membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, maka itu termasuk pada perbuatan israf atau berlebih-lebihan. Akan tetapi, apabila membelanjakan harta untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya, maka sedikit ataupun banyak adalah termasuk perbuatan tabzir atau boros. Contoh perbuatan tabzir. Yang pertama, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan, misalnya untuk acara pesta minum-minuman keras. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan, seperti membeli minum-minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Ketiga, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya.
Yang keempat, kongkow-kongkow yang tidak jelas tujuannya, tabzir dalam waktu atau kesempatan. Yang kelima, berbelanja, tidak memperhitungkan atau hanya menuruti kesenangan. Bahaya sikap tabzir. Orang yang memiliki perilaku tabzir akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis. Bakhil. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Ketika orang memiliki uang, makanan dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Dasar larangan bakhil. Harta yang dimiliki seseorang merupakan karunia Allah yang harus dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Sebagai rasa ungkapan syukur kepadanya, maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut untuk orang lain. Apabila menahannya, berarti kebakilan telah menginggapinya. Bahaya perilaku bakil. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebakilannya dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Yang kedua, mengikuti jejak setan. Orang yang bakil sebenarnya telah mengikuti petunjuk setan, karena mereka mengira bahwa dengan kebakilannya itu akan dapat menyelamatkan hartanya. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Keempat, rizki menjadi sempit. Orang yang mempunyai tabiat kikir atau bakil mengira bahwa dengan kebakilannya itu dia akan menjadi kaya. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah dia telah disempitkan hidupnya karena dalam jiwanya selalu merasa sempit atau tidak berkecukupan atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, menimbulkan malapetaka. Perilaku ini bisa menimbulkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir dan miskin terhadap orang kaya yang bakil. Sebagai akibatnya, orang-orang miskin akan mencari-cari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang yang kaya yang bakil, dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan mereka. Menghindari perilaku bakil. Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Ketika seseorang telah merasa bahwa segala sesuatu milik Allah, maka ia tidak akan merasa memiliki terhadap benda itu. Andai kata ia diberi keluasan rizki oleh Allah, maka hatinya akan terdorong untuk bersedekah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Jika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberi tambahan yang lebih baik. Namun apabila mengingkarinya, maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kegemaran mengikuti kegiatan sosial melalui infak dan sedekah akan mengikis perilaku bakil yang disebabkan oleh cinta harta. Sehingga penyakit rohani ini akan hilang dengan sendirinya, dan di akhirat nanti akan terbebas dari api neraka. Yang keempat, memohon perlindungan Allah dari sifat bakir atau kikir.